tentang peran Pancasila dalam sejarah Indonesia. Pancasila memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai simbol persatuan dan kesatuan, fondasi ideologis negara dan acuan bagi pemerintah, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat. Pancasila juga berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Prinsip persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan bersatu dalam kebinekaan. Pancasila diperkenalkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945 saat pembukaan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sejak itu, Pancasila telah menjadi landasan filosofis yang menyatukan beragam bangsa Indonesia dan membimbing kehidupan politik, sosial, dan budayanya. Pancasila memiliki beberapa fungsi penting bagi negara Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Landasan filsafat negara, yaitu panduan dalam menyusun undang-undang, kebijakan, dan aturan pemerintah. 2. Pemersatu bangsa, yaitu pentingnya menghargai perbedaan dan bersatu dalam kebinekaan. 3. Pedoman sosial dan moral, yaitu mendorong nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. 4. Dasar demokrasi dan partisipasi masyarakat, yaitu prinsip kerakyatan yang memberikan hak dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 5. Penghormatan terhadap kebebasan beragama, yaitu memungkinkan beragam agama dan kepercayaan dianut tanpa diskriminasi. 6. Pedoman dalam hubungan internasional, yaitu membimbing Indonesia dalam menjalankan diplomasi dan kerjasama dengan negara lain. 7. Basis pendidikan nasional, yaitu sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kesadaran kebangsaan para generasi muda. 8. Penguatan stabilitas politik dan sosial, mendorong dialog, musyawarah, dan kearifan lokal dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik. 9. Mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setvania Berlian Rengganis, NPM 2413032004, kelas A, akan menyampaikan materi tentang dinamika Pancasila pada era prakemerdekaan. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia dan rumusan kehidupan bagi bangsa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajitman Widyodiningrat. Kemudian dalam pembukaan pidato pada sidang pertama, Dr. Rajitman Widyodiningrat mempelopori pertanyaan apa dasar negara kita dan mau dibentuk apa negara kita. Untuk menemukan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat beberapa usulan pada sidang BPUPKI. Yang pertama yaitu dari Muhammad Yamin, yang kedua yaitu dari Supomo, yang ketiga yaitu dari Insinyur Soekarno. Yang pada sidang itu terlaksana dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 yaitu Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua yaitu kemanusiaan, sila ketiga yaitu ketuhanan, sila keempat yaitu kerakyatan, dan sila kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan 3 teori tentang dasar-dasar negara, yaitu pada sila pertama teori negara perseorangan atau individualisme, sila kedua yaitu paham negara kelas atau kelas teori, dan sila ketiga yaitu paham negara integralistik. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 prinsip tentang negara Indonesia, yaitu pada sila pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua yaitu internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi, yang keempat yaitu kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya, saya Sarlasa Sabila akan menjelaskan tentang Pancasila pada era awal kemerdekaan. Penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan berlangsung sejak tahun 1945 hingga tahun 1959. Pada masa ini juga, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Namun, pada awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tidak serta berjalan mulus. Berbagai permasalahan kerap terjadi dan harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila. Beberapa peristiwa pada awal kemerdekaan, diantaranya ada pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITI), pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, atau juga Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, dan yang terakhir pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Pancasila pada era Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan Pancasila dengan langkah yang berbeda di bidang budaya dan di bidang pertahanan. Pada di bidang budaya, Orde Lama dan Orde Baru lebih menerapkan Pancasila pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu Orde Lama menerapkan sila pertama dengan menggelar acara internasional seperti Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dan Festival Film Asia Afrika pada tahun 1960 dengan tujuan untuk mempererat hubungan antar negara dan mempromosikan nilai-nilai budaya dan religius secara global. Sementara Orde Baru menerapkan sila pertama dengan menggelar acara domestik seperti Festival Istiqlal pada tahun 1976 dan Festival Seni Rupa Indonesia pada tahun 1987 yang lebih fokus pada perayaan identitas dan keberagaman dalam negeri sambil menekankan nilai toleransi dan keragaman yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Orde Lama lebih menekankan pada hubungan antar internasional dan solidaritas. Sementara itu, Orde Baru lebih pada perayaan dan penguatan identitas serta keberagaman budaya domestik. Pada bidang pertahanan, Orde Lama dan Orde Baru lebih menerapkan pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, tetapi lagi-lagi dengan cara yang berbeda, yaitu Orde Lama telah menerapkan sila keempat dengan menghadapi ancaman dari Aceh Merdeka pada tahun 1976 sampai 2005 yang berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia. Orde Baru juga mendapati ancaman dari penjajahan Timur Timur oleh Indonesia pada tahun 1975 sampai 1999 yang menimbulkan konflik internasional. Orde Baru juga telah berusaha untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut dengan pendekatan militer dan juga diplomasi yang ketat. Dan dengan ini mereka telah mencerminkan penerapan sila keempat dalam konteks mengelola konflik dan keamanan negara dengan cara yang lebih terpusat dan kontrol yang lebih tepat. Dan secara ringkas, Orde Lama dan Orde Baru telah menerapkan sila keempat dengan mengelola tantangan keamanan dan konflik, tetapi dengan metode dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dari masing-masing era. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila pada era reformasi. Jadi reformasi dimulai pada saat pengunduran Presiden
Presiden Soeharto pada tahun 1998. Jadi pada saat itu, korupsi, kolusi, dan autokrasi menyebar luas di segala bidang, baik bidang ekonomi, hukum, maupun politik. Dan ada juga perlakuan buruk dan tidak adil yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soeharto, memperparah kekecewaan masyarakat karena pada saat itu ekonomi di Indonesia sedang memburuk. Jadi intinya, reformasi ini terjadi karena perlakuan yang tidak adil. Contohnya seperti pembangunan yang tidak merata. Contohnya, pembangunan hanya dilakukan di daerah Jawa saja, akan tetapi daerah lain itu kurang diperhatikan. Dan ada juga kelemahan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila di era reformasi, antara lain, Pancasila dijadikan ideologi bangsa tanpa menghiraukan relevansinya dengan perkembangan zaman. Yang kedua, elit politik cenderung memanfaatkan gelombang reformasi ini hanya untuk merebut kekuasaan. Yang ketiga, pemerintah kurang konsisten dalam penerapan hukum. Yang keempat, melemahnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di berbagai daerah. Terima kasih. Contoh studi kasus dinamika Pancasila dari masa ke masa ialah perubahan kurikulum yang berbeda-beda. Pertama yaitu ada kurikulum rencana pembelajaran, yaitu pada tahun 1947, yaitu menentukan pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua yaitu ada kurikulum rencana pelajaran terurai, yaitu pada tahun 1952, yaitu di dalamnya terdapat silabus yang berisikan lengkap untuk pembelajaran yang diajarkan oleh seorang guru. Yang ketiga yaitu ada kurikulum 1964, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, dan keterampilan juga jasmaninya. Kemudian yang kelima yaitu ada kurikulum 1975, yaitu menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu kurikulum 1984, yaitu pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif dan berorientasi pada tujuan instruksional. Kemudian yang kesembilan ada kurikulum 2006, yaitu ditetapkannya KD atau kerangka dasar, juga SKL atau standar kompetensi lulusan, dan juga SKKD yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ke-10 yaitu ada kurikulum 2013 atau biasa kita sebut K13, yaitu guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi yang cepat dan bisa membuat siswa itu lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Yang terakhir yaitu ada kurikulum merdeka, yaitu kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran di Indonesia. Dan di beberapa instansi sekarang sudah menetapkan kurikulum merdeka ini.